Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Merindu Cinta. Bab 4. Rabu, jam 9 pagi. Ana mengikuti peta yang ditampilkan oleh aplikasi penunjuk arah di HP-nya. Ia tengah menuju ke gudang buku, seperti yang disarankan oleh Pak Suryo. Harusnya hari ini Ana masuk kerja, namun karena dia sudah mengambil 2 shift di hari Senin saat menggantikan Atik, ia mengajukan libur dengan alasan tugas kuliah. Motor Ana melaju perlahan di sebelah kiri. Aplikasi menunjukkan bahwa tujuannya berjarak sekitar 2 km lagi. Setelah agak mengebut, dalam 15 menit Ana tiba di tujuan. Ana celingak-celinguk memperhatikan tempat dia berhenti. Di sebelah kiri, ia melihat ada 4 ruko yang berjejer dengan spanduk-spanduk yang mencolok di bagian atas depan. Ruko paling kiri bertuliskan, Sinar Saya, sebuah toko elektronik dan hal-hal yang berkaitan dengan listrik. Ruko di tengah bertuliskan, Silvi Salon, pria wanita. Lalu kalimat di bawahnya agak provokatif, untukmu, selalu ada yang plus, dengan tanda bibir yang merah besar. Weu, batin Ana. Ruko yang ketiga adalah pusat permainan game online bertuliskan, sama dengan mau main. Barulah ruko paling ujung yang bertuliskan, gudang buku, sahabat sejatimu. Ana melaju pelan untuk parkir di depan ruko gudang buku. Setelah melepas helm dan mengamankan jaket, ia sedikit merapikan rambut. Ana kembali memperhatikan ruko itu. Yakin nih. Satu ruko yang kecil di pojok itu punya stok buku lengkap. Kalau diperhatikan, sebenarnya tempat ini tidak terlalu jauh dari kafe suka-suka. Beberapa kali Ana berangkat kerja melalui jalan ini. Hanya saja, dia memang tak pernah memperhatikan kalau di sini ada gudang buku. Apa karena kecil dan tidak mencolok? Sudahlah, tak ada salahnya mencoba. Begitu kata Ana di dalam hatinya. Suasana sejuk dari pendingin ruangan langsung menerpa saat Ana memasuki gudang buku. Di hadapannya ada satu meja resepsionis dengan petugas wanita yang tersenyum ramah. Selamat datang di gudang buku. Ada yang bisa kami bantu, Kak? Oh, iya, saya mau nyari buku-buku terkait sastra bahasa Indonesia. Kakak punya kartu membernya? Tanya sang resepsionis. Belum ada. Boleh tahu apa keuntungannya dan berapa biayanya? Ana balik bertanya. Baik, jadi kalau kakak menjadi member di gudang buku, kakak akan mendapatkan banyak keuntungan, seperti setiap 3 buku yang dibeli akan mendapat diskon 20%. Terus, gak ada biaya atau pembatasan waktu untuk membaca di perpustakaan kami. Akses penggunaan laptop dan wifi, serta dapat 1 botol minuman ringan gratis. Biaya membersipnya per bulan 50.000. Tapi kakak juga bisa ambil yang 25.000 dengan beberapa perbedaan layanan. Ana berpikir sejenak, otaknya mulai menghitung-hitung. Mengingat kuliahnya masih di semester 3, rasanya ia akan banyak memerlukan buku atau literatur yang terkait dengan sastra. Potongan 20% itu sangat menggiurkan. Kalau ia menjadwalkan untuk berkunjung setiap Sabtu, selepas kuliah, berarti dalam sebulan bisa 4 kali. 50.000 dibagi 4, jadi 12.500 rupiah. Anggap saja untuk minuman ringannya 4 ribuan, ditambah akses wifi dan sewa laptop, sewa buku, toilet. Oke, fix. Saya bikin sekarang bisa, tanya Ana. Resepsionis itu tersenyum dan menjawab, bisa Kak. Boleh saya bisa pinjam KTP-nya untuk di-scan? Ana menyerahkan KTP-nya. Oke, tunggu sebentar. Ya, resepsionis itu masuk ke ruangan yang ada di sebelahnya. Setelah sekitar 8 menitan, ia kembali keluar. Sudah jadi, Kak, ini KTP-nya. Dan ini kartu membernya. Tolong dikalungkan supaya terlihat oleh petugas yang ada di atas. Atas? Jadi tempatnya di atas? Tanya Ana. Iya, Kak, di bawah ini ruangannya kecil, jadi hanya untuk terima tamu dan simpan file serta dokumen. Untuk istana bukunya ada di lantai 2 dan 3. Kakak bisa gunakan tangga di sebelah sana, resepsionis itu menunjuk pada sebuah tangga yang ada di pojok kanan. Mata Ana tampak membesar dan berbinar-binar. Wah, ternyata lebih besar dari yang kukira. Begitu pikir gadis ini. Dengan tak sabar ia segera menapaki anak tangga dan sampai di lantai 2.
Pemandangan yang pertama menyambutnya sungguh luar biasa. Rak-rak buku berjejer dan diatur sedemikian rupa sehingga nampak rapi. Pada masing-masing rak terdapat tulisan penanda genre buku, novel, sains, komik, sosial, agama, dan masih banyak lagi. Sementara di bagian langit-langit tampak bergelantungan hiasan bertali yang warna-warni. Di sebelah kiri, Ana melihat sebuah meja berbentuk L dengan tulisan, informasi. Di sana tampak duduk seorang petugas pria. Ana bertanya, "Maaf mas, untuk kebutuhan buku sastra di mana ya?" Petugas itu menatap Ana sesaat lalu balik bertanya, "Mbak perlu untuk mata kuliah apa?" "Morfologi, bahasa Indonesia." "Baik, tunggu sebentar." Petugas tersebut mengetikkan beberapa kata di komputernya. Lalu dengan sebuah kertas memo kecil, ia mencatatkan beberapa informasi. Lantai 3, Blok D. Kalau bingung, bisa tanyakan pada petugas yang di atas. Ana menerima kertas memo itu dan mengucapkan terima kasih. Tanpa mau membuang waktu, ia bergegas menuju ke atas. Sesampainya di lantai 3, suasana gudang buku terasa berubah. Jika lantai 2 lebih mirip toko buku, maka lantai 3 ini tak ubahnya sebuah perpustakaan. Ana sampai terkagum-kagum melihat buku sebanyak ini. Pantas Pak Suryo merekomendasikan gudang buku. Baiklah, Blok D, Blok D. Ana melihat Blok A. Ia berjalan lurus sampai bertemu Blok B. Lalu ke kanan dan menemukan Blok C. Tapi sampai di sini mentok. Hamparan buku tanpa katalog seolah tak ada habisnya. Di mana Blok D? Pikir Ana. Untunglah ia melihat ada salah seorang petugas yang sedang meletakkan buku ke rak dari troller. "Mas," sapa Ana. Petugas itu menoleh. "Hah?" Mata Ana membesar karena kaget. "Kak, Amsal." Amsal tersenyum. "Ivy. Kakak di sini?" tanya Ana antusias. "Seperti yang kamu lihat, aku di sini, bukan di sana," jawab Amsal sambil meneruskan pekerjaannya. Ana menelan ludah mendengar jawaban yang seperti itu. Jawaban model apa yang begini? "Maksud aku, ngapain kakak di sini? Kerjakah?" "Kerja." Amsal memasang wajah serius. "Daripada itu, aku lebih suka menyebutnya sebagai..." Pemuda itu menggantung kalimatnya. "Mengisi waktu luang dengan hobi tapi digaji," sambungnya kemudian sambil tersenyum. "Kamu sendiri, nyari apa?" "Aku butuh rekomendasi untuk morfologi bahasa Indonesia. Katanya ada di Blok D. Tapi aku dah cari-cari kok gak ketemu ya," Ana menjelaskan. "Blok D." Ana mengangguk. Amsal meletakkan troller bukunya di samping rak berkode C25. Setelah sedikit meregangkan pundak ia berkata, "Ayo, biar kuantar." Melihat Amsal berbuat demikian, Ana berkomentar, "Tapi kerjaan kakak." Amsal melambaikan tangan, "Gampang. Nanti aku suruh yang lain untuk meneruskan," jawabnya tenang. Dalam hati Ana bertanya-tanya, orang ini santai sekali menelantarkan pekerjaannya. Padahal tugasnya nampak masih banyak. Ana melirik ketumpukan buku pada troller yang belum tertata. Bagaimana jika dia dimarahi bosnya? "Apa demi aku? Hahaha. Aduh, apa yang aku pikirkan? Apa hubungannya denganku?" Ana, sadar. Gadis itu jadi menepuk jidat sendiri. "Ini Blok D," kata Amsal. "Terima kasih." Ana kaget melihat kalau dirinya ada di dekat pintu masuk lantai 3 yang tadi dia lalui. Amsal tersenyum geli melihat ekspresi Ana saat ini. "Bangunan kami ini sebenarnya masih ruko. Pengaturan yang ada hanya untuk memanipulasi pandangan saja, bukan memanipulasi ruangan. Jadi prinsip dasarnya seperti sebuah kotak. Di sini pintu masuk, yang lurus itu A, ke kanan B, ke kanan lagi C, ke kanan lagi D. Jadi kalau sudah di ujung blok A, kamu cuma perlu balik badan untuk sampai di D." "Capek deh," seru Ana. "Tapi makasih udah tunjukin blok D-nya kak." "Ya, sama-sama. Setiap blok memiliki komputer untuk mencari buku yang kamu perlukan, tinggal ketikkan judul atau penulisnya." "Sip," Ana mengacungkan jempol. Setelah itu ia langsung meluncur untuk mencari apa yang diperlukan. Dalam sesaat, Amsal masih memperhatikan gadis itu. Setelah dilihatnya Ana sudah tenggelam dalam bacaannya, Amsal berbalik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hari sudah menjelang petang.
Para pengunjung gudang buku banyak yang sudah pulang. Suasana mulai sepi, menyisakan beberapa orang yang masih asyik dengan bacaan mereka. Sebagian besar di antara mereka sepertinya adalah mahasiswa, termasuk Ana. Di sisi lain, pada saat yang sama, Amsal tampak sedang memberikan pengarahan kepada beberapa karyawan gudang buku. Meski sedang briefing, tapi mereka semua nampak santai. Terlihat teko berisi kopi dan beberapa makanan ringan menghiasi meja yang ada di tengah. Jadi, saya sangat berharap kerjasama yang hebat dari teman-teman semua, pungkas Amsal penuh optimis. Siap Pak, jawab mereka kompak. Pak, saya ada pertanyaan, kata salah seorang karyawan yang berambut keriting sambil mengangkat tangan. Tadi disuruh nanya diem aja lo domba. Briefing udah kelar baru nanya, ledek temannya yang bertubuh gemuk. Tadi gua belum kepikiran, kebo. Balas domba sengit yang disambut gelak tawa rekan-rekan yang lain. Set, jangan berisik, masih ada pengunjung, kata seorang wanita yang berambut panjang mengingatkan. Namanya Desi. Amsal tersenyum, iya, domba, Derry, mau nanya apa? Amsal keseleo lidahnya. Melihat atasannya keseleo lidah hingga turut memanggilnya domba, si domba, maksud penulis, si Derry membatin, sama aja nih orang ama yang lain. Jadi gini Pak, saya mau nanya, kalau nanti saya ajak adik saya yang masih SMA untuk bantuin saya gimana? Boleh gak? Coba lebih spesifik, kata Amsal. Gini Pak, saya kan tugasnya menyebar undangan ke kampus dan SMA terdekat. Adik saya itu ketua OSIS di sekolahnya, sering ngadain turnamen futsal. Dan acara dia pernah ada yang gede-gedean Pak. Jadi dia bisa kita dorong untuk menjadi penghubung dengan sekolah-sekolah yang biasa dia undang. Gimana Pak, hitung-hitung nambah pengalaman juga buat dia. Domba, adik lo hebat juga ya. Gak kayak kakaknya. Derry melotot pada kebo yang baru saja nyeletuk. Des, Amsal meminta pendapat Desi. Gak masalah Pak, tujuan kita sejak awal kan memang bukan komersil, tapi menumbuhkan minat baca masyarakat. Kalau dengan cara itu banyak anak sekolah yang bisa ikut, itu bagus. Tapi anggaran kita cukup gak tuh? Tanya Amsal. Saya belum cek lagi Pak, jawab Desi. Oke deh. Kalau gitu usulan Derry, saya tampung dulu. Follow up-nya menyusul setelah hitung-hitungan Desi selesai. Oke, jawab semuanya kompak. Sip, briefing selesai, semuanya boleh bubar. Setelah itu, mereka pun membubarkan diri. Domba pergi sambil membawa sepiring gorengan yang tersisa. Adapun kebo, dia langsung menuju toilet. Mungkin dia sudah kebelet sejak tadi. Amsal sendiri tidak langsung pergi, ia masih ingin menikmati kopi yang tersuguh di depannya. Kalau hanya minum kopi rasanya sayang sekali. Kopi ini butuh teman, begitu pikir Amsal. Ia pun mengeluarkan sebuah buku dari laci. Biasa banget deh, kamu. Gak bisa ya kalau gak pegang buku. Satu suara mengagetkan Amsal. Kamu Dwi, sejak kapan? Sejak percakapan antara domba dan kerbau tadi. Jawab Dwi setengah tertawa. Dua hewan itu memang biasa begitu, adu bacot mulu, Amsal dan Dwi tertawa bersama. Kamu udah makan? Tanya Dwi setelah duduk di samping Amsal. Amsal menunjukkan gelas kopinya. Mata Dwi terbelalak. Dari siang kamu belum kemasukan apa-apa, tanya gadis itu tak percaya. Amsal lagi-lagi menunjukkan gelas kopinya. Itu bukan makanan, kata Dwi setengah melotot. Nih, aku bawain kamu sesuatu. Dwi menyodorkan sebuah kotak makan. Amsal mengangkat alisnya, wah, apa nih? Buka aja, pinta Dwi sambil tersenyum. Setelah dibuka, Amsal melihat nasi, ayam bakar, lalapan dan sambal. Super pedas, Dwi menunjuk pada sambal itu. Amsal tersenyum lebar, mantap. Aku tak akan sungkan, hahaha. Amsal makan dengan lahap, karena agak terburu-buru, dia jadi tersedak. Agak gelagapan, pedas gila. Kata Amsal dalam hati, minum, minum, minum. Nih, Dwi menyodorkan sebotol air mineral ukuran sedang. Luar biasa, kata Amsal sebelum minum. Ia pun meminum air itu hingga tinggal setengah. Setelah sekitar 15 menit, Amsal menyelesaikan ritual makannya. Nah,
Sekarang apa yang bisa saya lakukan untuk membayar semua ini, Bu Dwi? Apakah Anda ingin artikel tentang iklan terbaru? Butuh analisa minat literasi terkini untuk bulan ini. Dwi mencibir, emangnya kamu pikir aku melakukan ini karena itu? Amsal mengangkat jari telunjuknya, hahaha, untuk seseorang yang bekerja di bidang marketing, hitung-hitungan itu biasa. Kamu kali yang gitu, sergah Dwi. Aku ingat betul, kalau ayam bakar itu favorit kamu sejak kecil. Dan, makhluk yang gila buku kayak kamu, pasti akan lupa segalanya kalau sudah dikelilingi oleh bidadari-bidadari berjilid ini. Kata Dwi sambil merentangkan tangan, merujuk pada buku-buku yang ada di sekitar mereka. Amsal hanya nyengir dan tidak membantah. Semua itu benar. Aku pulang ya, kata Dwi sambil merapikan lens box-nya. Amsal mengernyit, langsung pulang. Aku mampir cuma buat antar itu aja kok. Sekalian pulang, ibu di rumah sendirian. Oke deh, aku antar sampai depan, Amsal menawarkan diri. Balasan untuk orang yang sudah membuatku kenyang, sambungnya. Dwi tersenyum, baiklah, Tuan Kutu Buku. Tolong tunjukkan jalannya, Dwi mempersilahkan Amsal untuk jalan duluan. Amsal mengangguk dan memimpin jalan untuk keluar, menuju tangga, lalu mereka turun ke lantai 2. Tanpa sepengetahuan Amsal dan Dwi, sepasang mata yang sejak lama bersembunyi di balik rak mengikuti kepergian mereka. Kenapa jantungku berdegup kencang, Ana membatin dalam hati dan memejamkan matanya. Tidak, mungkin Ana tidak sadar bahwa pertanyaan sebenarnya bukan itu, melainkan kenapa dia harus sembunyi. Dan kenapa hatinya tak nyaman melihat pemandangan tadi. Bersambung.